Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Kadar Heris Putra SBMH selaku Ketua LP Al-Bayan, Bapak Superi SE selaku Wakil Ketua LP PI Al-Bayan, Bapak Safrudin SE selaku Divisi Keuangan, Bapak Ferdinand Riko Dwintoro SH selaku Kepala Bagian Umum serta jajarannya, serta Ibu Fahtia Velayati SEMM selaku Kepala Divisi SDM. Juga yang kami hormati pimpinan unit KPTK SMP serta jajarannya, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah SWT, sekalian jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Allah atas kenikmatan, keimanan, keislaman yang masih melekat pada diri kita. Bagi mereka orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, insya Allah dalam keadaan apapun ada suatu harapan besar, yaitu surganya Allah SWT. Sehingga tidak ada keraguan di dalam hidupnya, karena ada iman yang mengokohkan di dalam dirinya. Baik itu kaya, miskin, sehat ataupun sakit, selama iman masih melekat, ada harapan yang dia nanti, yaitu surganya Allah SWT. Tapi bila mana tidak ada iman di dalam hati seorang, kehidupannya galau, resah. Walaupun mungkin kaya, mungkin sehat, tapi harapan di akhirnya sebuah azab siksa Allah SWT. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur keimanan, keislaman yang masih melekat kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi penguat keimanan kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih sabar di dalam mengikuti kupas dan juga dalam ibadah-ibadah kita. Karena tanpa adanya kesabaran, barangkali sudah tidak ada di sini lagi. Sabar yang kita upayakan ini dalam rangka taat kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Karena memang sabar itu ya harus kita upayakan. Terlebih dalam ketaatan yang secara fisik kadang-kadang lemah, kadang-kadang lelah, tapi selama itu ketaatan, ayo kita sama-sama upayakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Sholat misalnya, kita harus sabar mulai dari wudu yang benar, apalagi di malam yang dingin, subuh misalnya hujan, kita harus ngambil air yang dingin-dingin. Bukan siang, kalau siang dingin-dingin mungkin nyaman, enak gitu. Apalagi dalam kondisi-kondisi puasa, enak gitu. Tapi kalau malam kita masih selimutan, harus bangun, ambil air wudhu, ya secara nafsu tidak suka, tapi harus kita upayakan dalam rangka taat kita kepada Allah SWT. Tarawih misalnya, kalau nggak sabar mungkin hanya di awal 1, 2, 3 hari itu biasanya banyak soft-softnya penuh, masih sabar. Tapi kalau sudah pertengahan itu biasanya sudah mulai berkurang.
Ya mudah-mudahan terawihnya di tempat lain atau sedang betul-betul memang tidak bisa mengerjakan. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang sabar, yang ini menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih puasa yang memang harus ada sabar di dalamnya. Mulai dari harus bangun makan sahur, apalagi ibu-ibu yang harus menyiapkan makanan, yang masak atau yang sudah dimasak tapi harus menyiapkan piring yang dicuci dulu, kotor, ini harus sabar betul itu. Nanti makan yang belum segar harus dipaksa juga ya. Selesai kotoran numpuk lagi harus dibersihkan lagi. Belum nanti siangnya harus menyiapkan lagi untuk makan buka puasa, menyiapkannya. Wah, betul-betul harus sabar. Sampai dengan makannya pun juga betul-betul harus sabar. Hati-hati. Jangan berlebih-lebihan, yang kadang-kadang kita malah tidak selamat. Ketika sudah layaknya buka, sudah disiapkan semua penuh mejanya, kita makan dengan lahap, semuanya full kita makan. Akhirnya malah berlebih-lebihan, mubazir, kita buang-buang. Maka itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita harus terus berlatih kesabaran ini. Yang kedua, sabar juga harus kita upayakan dalam hal meninggalkan kemaksiatan. Secara nafsu inginnya ya yang maksiat-maksiat, tetapi harus kita upayakan bagaimana kita tahan. Jangan kita turuti. Seperti tadi halnya makan waktu saat buka. Pengennya ya semua makan lahap. Kita masukkan semuanya, sebanyak-banyaknya. Yang akhirnya malah menjadi mubazir tadi. Padahal Allah mengingatkan kita, sesungguhnya mereka-mereka orang yang mubazir itu, pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan adapun setan itu adalah mereka sangat ingkar pada Allah SWT. Kata tabzir atau boros dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan sesuai dengan hak. Demikian dalam tafsir Al-Misbah. Atau bukan pada tempatnya. Jika sesuatu itu dikeluarkan sesuai dengan hak atau tempat, maka itu tidaklah boros. Misal, kalau kita punya uang 1 juta, 500.000 kita bantu untuk misalnya dalam hal maksiat, membeli Hummer atau judi. Sedangkan 100.000 kita infakkan untuk masjid. Kalau secara nominal besar 500.000. Kira-kira boros mana Bapak Ibu? Beliau menyampaikan boros yang walau hanya 100.000 tapi bukan pada tempatnya. Karena untuk kemaksiatan. Sedangkan yang 500.000 itu justru dia harta yang hakiki. Karena itulah yang nantinya akan ia unduh. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, puasa ini melatih kita supaya betul-betul nanti menjadi orang-orang yang hemat. Berkaitan boros juga tidak hanya sebatas dalam hal materi. Beliau juga melanjutkan boros dalam hal non-materi. Contoh misalnya perkataan atau perbuatan, ucapan. Ucapan atau perkataan yang tidak bermanfaat, walau itu sedikit, itu dalam kategori boros. Apalagi banyak yang tidak memberi manfaat, sangat boros. Kalau boros ini terus dilakukan, lama-lama temannya menjauh. Kalau tidak percaya, buktikan Bapak Ibu. Di mana aja ngobrol, ketemu orang ini ngobrol yang sama, ini ngobrol lagi, lama-lama jenuh temannya. Wah, dia lagi, lama-lama bosan, menjauh itu. Ucapan. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Apalagi puasa yang harusnya menahan, tidak hanya faktor jasmani, tapi ucapan juga betul-betul harus ditahan.
Kalau ucapan itu terus ya, akhirnya bocor juga gitu. Yang kita sudah betul meniup dari pagi, kalau diibaratkan balon itu sudah besar, tiba-tiba kita tusuk pakai jarum gara-gara ucapan kita bocor. Kayak ember bocor ya, kalau diisi semuanya bocor ya, habis isi yang di dalamnya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mereka percaya kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Ucapkan yang baik. Kalaupun itu banyak, tetap manfaat, tidak boros, karena ada manfaatnya. Sedikit manfaat, itu juga tidak boros. Kadang-kadang yang kita tahan tidak hanya ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang baik itu pun kadang-kadang juga kita harus tahan. Bila mana dalam kondisi dan tempat yang kurang tepat, itu kadang juga bisa menyinggung orang. Maka harus betul-betul kita melihat objeknya. Maka mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan pandai. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ikhwan asyayatin. Ikhwan adalah jamak dari kata akh, yaitu saudara. Persaudaraan setan dengan pemboros itu sama sifatnya. Jadi mereka orang yang boros itu, beliau sampaikan, sama sifatnya dengan sifat setan. Kalau saudara itu biasanya enggan untuk berpisah, inginnya ya terus bersama karena saudara. Kalau orang-orang yang boros itu ya terus bersama dengan setan, maka itu jauhi. Bahkan Allah tegas, setan itu kafuro, sangat ingkar. Peringatan keras kepada mereka para pelaku pemborosan yang menjadi saudara setan. Karena pemborosan itu mengantarkan kepada kekufuran. Nah, setan itu kufur, sehingga mereka orang-orang yang boros akan diantarkan menuju kekufuran. Contoh misalnya makanan tadi. Wah, ini makanan enggak enak, enggak usah kita makan, ini buang. Kufur. Sudah Allah kasih, enggak disyukuri. Kufur kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bukankah saudara atau teman itu saling mempengaruhi satu sama lain? Bahkan meniru gayanya, pakaiannya, kadang-kadang disamakan persis malah. Itu yang bestie itu kadang-kadang sama. Mulai dari cara ngomongnya, cara jalannya bisa-bisa bareng gitu. Kaki kanan bersama-sama, kaki kiri juga bersama, dua-duanya bersama ke depan, ya pocong gitu. Itu bestie. Maka itu Rasulullah mengingatkan, bila kamu ingin mengetahui siapa dia, perhatikan teman-temannya. Nah ini yang jomblo-jomblo boleh nih, kalau ingin cari jodoh ini, perhatikan teman lingkungannya. Kalau temannya baik, insya Allah itu baik. Kalau temannya tidak baik, hati-hati dulu. Ini yang sudah siap-siap mencari jodoh, mudah-mudahan beri jodoh yang terbaik, ya Rabbal Alamin. Yang sudah, ya mudah-mudahan bertambah solihah istrinya, mudah-mudahan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, puasa ini mendidik kita untuk menahan diri dari yang kita inginkan dan dari yang tidak kita inginkan. Menahan dari yang diinginkan. Bila belum masanya datang, belum waktunya datang, nggak mungkin kita akan memaksa. Contohnya buka. Meskipun kurang 5 menit, siap nggak Bapak Ibu? Harus memaksa untuk buka. Nggak berani. Padahal itu kita inginkan.
Tapi Allah mengkehendaki jangan dulu, nanti ada masa dan waktunya. Ini pendidikan kepada kita bagaimana Allah di dalam kehidupan kita, bila apa yang kita inginkan belum tercapai, belum terwujud, jangan berputus harapan. Tetap istiqomah, tetap sabar, tetap ikhtiar. Pasti akan Allah kasih. Tapi pada saat waktu yang Allah pilihkan, bukan pada waktu yang kita pilih. Pada saat yang Allah kehendaki, bukan pada saat yang kita kehendaki. Contoh, aku pengen nikah di usia 26 misalnya, dengan si A. Ya alhamdulillah terwujud, alhamdulillah. Tapi ada yang pengen nikah tanggal usia 26 dengan si A, tidak jadi. Tapi Allah kabulkan di usia 27 dengan si B. Kecewa nggak Bapak Ibu kira-kira? Enggak, alhamdulillah Allah kasih jodoh. Coba kalau nggak dikasih jodoh, meratap sendiri nanti, nangis-nangis. Walaupun mungkin secara zahirnya sih ya bahagia, tapi kan batinnya ya mungkin menangis mungkin. Apa yang kita inginkan tidak selamanya juga akan terwujud. Kalau Allah belum mengkehendaki, maka kita harus berselaras. Apa yang kita inginkan, insya Allah pasti terwujud, tapi pada saat waktu yang Allah pilihkan, pada saat yang Allah kehendaki. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Puasa juga mengajarkan kita menahan dari yang tidak kita inginkan. Siapa yang ingin lapar? Misalnya, rasa-rasanya ya pengennya kenyang. Tapi Allah menghendaki supaya kita lapar. Allah hendak mendidik kita terhadap apa-apa yang kita harapkan melalui lapar, yang sejatinya ada kebaikan untuk kita. Kalau dalam kondisi lapar ini kan nafsu kita melemah, sehingga rohani terus meningkat. Ya kalau nggak Ramadan misalnya, sholat tarawih mungkin agak berat, atau sholat malam 11 rakaat, 23 rakaat, agak berat. Ringan bagi mereka yang memang sudah terbiasa. Baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, berat juga. Kita yang sudah terbiasa mungkin juga berat. Posisi puasa pun juga berat, kalau nggak betul-betul kita upayakan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Demikian pula Allah datangkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Misalnya dikasih sakit. Coba Bapak Ibu yang pengen sakit siapa? Angkat tangannya. Tapi mohon maaf, nggak dapat voucher. Mohon maaf. Siapa yang pengen miskin? Yang ingin musibah datang? Rasa-rasanya nggak ingin. Tapi itu sebuah kepastian yang pasti akan Allah berikan kepada hambanya. Sebab Allah menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit daripada rasa takut dan juga lapar. Wa naqsim minal amwali, dan juga kekurangan daripada harta. Wal anfus, jiwa, was samarat, dan juga buah-buahan. Tapi bagi mereka orang-orang sabar tetap wabasyiris sabirin, akan bahagia walau diuji. Karena sejatinya itu yang uji Allah. Kalau apa saja yang Allah berikan, insya Allah itu yang terbaik. Karena Allah maha lembut, maha baik. Apalagi bagi mereka orang yang sabar. Allah juga sampaikan di dalam firman-Nya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Baik bagimu. Sama dalam hal jodoh kadang-kadang begitu. Pengennya si A, enggak
enggak dengan si A, rada rasa kecewa. Setahun kemudian baru ketemu jawabannya, ternyata Allah beri yang terbaik buatku. Amin ya robbal alamin. Maka jangan langsung menjas, wah Allah enggak, padahal Allah mau baik. Segala sesuatu yang Allah beri itu yang terbaik. Kita mengetahui Allah Maha Pemurah, Allah Maha Lembut, melihat kepada hamba-hambanya. Maka setiap petaka yang Allah berikan ataupun ujian, harusnya bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, geser rasa-rasa galau itu, kita kurangi, gelisah, ngeluh. Kita terus berlatih mengajak pribadi. Kalau Bapak Ibu insya Allah sudah terbiasa sama-sama kita berlatih maksudnya. Karena adanya ujian musibah itu Allah tidak menghendaki kecuali hanya kebaikan sejatinya. Nah, dengan kesadaran ini pasti adanya buruk sangka kepada Allah tidak ada, yang ada akan berbaik sangka. Apapun yang itu datangnya dari Allah itu yang terbaik. Kenapa harus galau? Kenapa harus menangis-nangis? Ya sifati manusia, nangis sesaat saja, nggak usah lama-lama. Kalau nggak pernah nangis malah mungkin nggak hidup, mati. Kita harus yakin Bapak Ibu, itu juga mengajak pribadi saya, bahwa di dalam musibah itu terkandung maslahat manfaat yang besar yang tidak kita ketahui, kecuali hanya Allah lah yang mengetahui. Nah, melalui puasa ini kita juga dilatih ridha dan sabar terhadap kehendaknya, baik yang menyenangkan dan juga yang kita rasa tidak menyenangkan. Ujian musibah itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Kita ulang, ujian dan musibah itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Jangan merasa cinta bila yang mencinta memberi ujian, kita malah lari daripadanya. Nah, jadi yang masih jomblo kadang-kadang diuji sama pasangannya, calonnya bukan pasangannya, maaf. Diuji sedikit terus ngambek, terus lepas, bisa jadi malah cintanya cinta-cinta apa itu ya? Contohnya beliau Paang yang berbicara cinta monyet. Malah lari. Maka tetap bersabar, taat patuh ibadah kepada Allah dalam segala keadaan dan kondisi, baik dalam keadaan senang ataupun sulit, lapang ataupun sempit, sebab Allah bersama mereka orang yang sabar. Lo bersama lo. Kalau orang yang mencintai bersama itu rasanya gimana? Wih, bahagia itu, seneng. Yang kita cinta, jangankan bersama lagi, mungkin yang merasakan, yang telepon aja udah seneng banget. Iya. Apalagi bersama itu udah, dunia itu hanya milik Allah. Jadi ada sebuah kisah, tapi nanti dulu. Abu Sulaiman pernah ditanya tentang sabar. Dia menjawab, demi Allah, kami tidak bersabar terhadap apa yang kami cinta. Maka bagaimana kami bisa sabar terhadap apa yang tidak kami cinta? Kalau terhadap yang dicinta aja nggak sabar, bagaimana dengan yang tidak dicinta? Ini ada satu kisah ini dalam risalah Qusyairiyah. Di sana disampaikan, dalam suatu perjalanan, As-Sibli dicegat sekelompok orang di tengah jalan. Sekelompok orang itu datang mendekat kepada As-Sibli tersebut. Ditanya, siapa kalian? Kami adalah para kekasihmu. Kami mencintaimu. Kami sedang datang berziarah kepadamu. Lalu Sibli mengambil batu, melempar kepada mereka. Mereka berlarian. Ingin mendekat tapi malah dilempar batu, lari.
Wahai para pembohong, jika kalian kekasihku, kalian mencintaku, maka tentu kalian tidak akan lari. Kalian akan sabar menerima cobaanku. Ini yang sedang-sedang ini dicoba. Lempar batu, lari nggak kira-kira? Allah menguji ya mungkin lebih dari lemparan batu. Tapi di dalamnya itu bukti. Bila mana dia iman kepada Allah, ya akan tetap sabar. Itu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita termasuk orang-orang yang sabar. Jangan bersedih. Jangan bersedih walau lapar. Nanti ada saatnya kita akan kenyang. Allah bersama mereka orang-orang yang sabar. Bila kita yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwa Allah bersama kita, maka hati akan yakin pula bahwa Allah mengenal kita, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Bila Allah mengenal kita di waktu sulit, maka tentu Allah akan melepaskan kesulitan itu. Ya kalau kita dengan teman kita duduk bersama, tiba-tiba teman kita kena musibah atau apa, pasti kita menolong karena kita bersamanya. Mereka orang-orang sabar, Allah bersamanya. Allah akan menolong dalam keadaan sulit, memberikan jalan keluar dari mana yang kita tidak tahu. Allah akan kasih itu karena kita mengenal Allah dengan menjalankan ketaatan dan juga kepatuhan kita kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini ada kisah perlu dikisahkan Bapak Ibu. Terus kalau Ustadz Arif tadi berpesan sampai jam 1, lebih 7 menit tidak apa-apa. Mereka orang-orang yang sabar, taat, patuh, ibadah kepada Allah dalam keadaan tenang maupun damai. Allah bersamanya dalam keadaan sulit akan dibantu. Jadi ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin disampaikan di sana, 3 orang yang terjebak dalam gua. Mungkin ini sudah familiar. Dalam keadaan senang damai mereka bertakwa kepada Allah, taat, patuh, ibadah kepada Allah, sehingga ketika sulit Allah mengingat dan menolongnya. Dalam perjalanan bertiga singgahlah dalam gua, singkat cerita. Lalu tertutup batu besar. Mustahil ini kita bisa keluar tanpa bantuan Allah dengan amalan ibadah kita. Orang pertama, ya Allah, aku punya kedua orang tua yang biasa aku memberinya minum. Namun pada suatu saat pulang malam, orang tuaku ketiduran, lupa air susunya belum diminum sampai aku menunggu terbangun dan minum itu masih dalam tanganku. Barulah terbangun, diminum. Kalau ini aku lakukan karenamu ya Allah, maka selamatkanlah kami. Terbuka sedikit, belum bisa keluar. Lalu orang yang kedua, ya Allah, aku punya keponakan, dia cantik parasnya, dan aku suka terhadapnya, tapi dia tidak mau denganku. Ada nggak yang begitu? Dia nggak mau denganku. Lalu pada selang berapa tahun dia datang kepadaku karena kesulitan. Akhirnya aku memberikan uang membantunya 120 dinar. Tapi dengan satu syarat. Mohon maaf, dia harus mau kesetubui. Pada saat sudah berlangsung, mohon maaf mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ya, nggak kita teruskan. Nah, nggak jadi, akhirnya uangnya ditinggalkan begitu saja, orang tersebut meninggalkannya. Bila ini kulakukan karena Allah, maka bukalah pintu gua tersebut, terbuka, tapi juga belum keluar. Baru orang yang ketiga berdoa, ya pabrik lah kira-kira bahas kita. Banyak pekerja saya, semua sudah upah, tapi ada satu orang yang belum.
lalu upahnya aku kembangkan menjadi banyak, lalu orang tersebut datang kepadaku meminta upah saya. Wahai hamba, mana upah saya waktu itu yang belum kau beri? Itulah upahmu semua yang sudah kukembangkan menjadi banyak, unta, lembu, sapi banyak, silahkan kau ambil semua. Diberikan semua tanpa sepeser pun yang aku ambil. Bila ini menjadi amalku karenamu ya Allah, maka bukalah batu yang menutup gua tersebut. Terbuka, bertiga keluar. Dalam keadaan mereka tenang, bahagia, ibadah kepada Allah, dalam keadaan sulit Allah akan menolong. Itu pasti. Masih ada kisah lagi, ini Nabi Yunus. Di mana Nabi Yunus alaihissalam ketika tertelan ikan. Kalau dia bukan ingat kepada Allah, dia tidak patuh ibadah kepada Allah, tentulah sudah mati di dalamnya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari bangkit. Lalu kisah Nabi Ibrahim pun demikian. Sabar taat patuh kepada Allah ketika dibakar, bukannya terbakar, tapi apinya menjadi sahabat, menjadi dingin. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nah, ini harus kita yakini Bapak Ibu. Bila kita taat patuh kepada Allah dalam segala kondisi apapun, dalam keadaan sulit pasti Allah akan bersama. Cinta Allah bila mana kita dikasih ujian, kita terima dengan syukur alhamdulillah. Jangan terus mengeluh. Walaupun masih sulit tapi terus kita latih. Beda halnya dengan Fir'aun yang dia menunjukkan yakin bahwa Allah itu Tuhannya Bani Israel dan Musa, tapi sudah dalam keadaan hampir binasa dan di awalnya nggak pernah taat patuh, yang nggak berguna, sia-sia. Hatta idza adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Itu Fir'aun. Tapi sudah betul-betul terjebak. Yang dulunya nggak mau ibadah, baru mau sadar pada saat betul-betul sudah digorokan lah, kira-kira begitu. Maka jangan menunggu kita nyawa di tenggorokan baru akan ingat Allah. Dari sekarang harus kita sudah mulai ingat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, puasa mudah-mudahan ini betul-betul menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang terus bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja, kapanpun berada. Bukan hanya momen saja, bukan hanya pada saat Ramadan saja, tapi setelahnya mudah-mudahan juga menjadikan pribadi kita bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan berdoa kepada Allah SWT. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.